mau saya bahas itu adalah tentang virus corona, wabah virus corona COVID-19 yang menyerang negara Indonesia, bahkan bukan hanya negara Indonesia aja, tapi seluruh negara-negara lainnya juga ya guys ya. Nah, jadi ceritanya hari Senin kemarin, Senin malam, itu sekitar jam 7, jam 8 malam itu saya nonton TV Kompas TV yang pembawa acaranya adalah Aiman. Kalian tahu sendiri kan, Aiman itu kan pembawa acara yang hits banget ya guys ya. Nah, jadi di berita Aiman itu dia menceritakan seorang wali kota Bogor yang kemarin positif corona. Jadi Bapak Wali Kota Bogor itu ada sekitar 22 hari dia diisolasi di Rumah Sakit Umum Kota Bogor ya guys ya. Dan sekarang Bapak Wali Kota Bogor itu sudah kembali di rumah. Jadi walaupun beliau itu sudah kembali ke rumah, sudah bersama keluarga, tapi dia tetap mengisolasikan dirinya sekitar 14 hari ya setelah pulang dari rumah sakit. Nah, jadi saya miris juga sih, sedih juga dengar cerita pengalaman Bapak Wali Kota Bogor itu ya guys ya. Jadi dia cerita selama dia kan pergi ke luar negeri, nggak tahu juga lah urusan pekerjaan orang ya. Terus dia datang ke Indonesia, dia itu tidak merasakan tanda-tanda wabah corona ini. Dia hanya merasakan mungkin agak pilek atau gimana gitu ya. Jadi setelah dites ternyata dia itu positif, lalu diisolasikan di Rumah Sakit Umum Kota Bogor ya guys ya. Lalu diisolasi selama 22 hari, tidak bisa ketemu keluarga, istri dan anak dan keluarga yang lainnya. Jadi dia benar-benar ditangani oleh para medis ya, seperti perawat dan dokter yang khusus menangani corona itu. Oke, ini ada pesawat lewat ya guys ya. Ya seperti itulah, karena saya berada pesawat lewat lagi, karena ini kayaknya mereka lagi latihan ya, tentara TN Angkatan Udara mungkin lagi latihan. Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi selama di rumah sakit itu saya dengar berita yang Aiman itu ya, ceritanya Bapak Wali Kota Bogor itu ya sedih banget. Dia tiap hari pikiran dia itu pengen pulang, pengen ketemu keluarga, anak istri, kumpul seperti itu ya. Jadi ya seperti itu. Ternyata sudah 22 hari beliau dinyatakan negatif, tapi dia kembali ke rumah, tidak langsung bergabung bersama keluarga. Dia tetap mengisolasikan dirinya selama 14 hari nanti, sampai ke depan 14 hari dia berada di ruang kamar tertentu tersendiri gitu ya guys ya. Jadi untuk makan juga dia tidak langsung kontak gitu dengan keluarganya, anak istrinya, tapi makanannya itu disimpan di depan pintu kamar. Terus nanti Bapak Wali Kota itu ambil sendiri gitu. Jadi walaupun kata dia ya, dia menceritakan pengalaman dia, meskipun dia tetap diisolasi di rumah, tapi dia sudah merasa tenang dan sudah merasa nyaman. Karena kalau diisolasi di rumah, dia tetap mendengarkan suara-suara anak-anaknya, dia mendengarkan suara istrinya yang sedang nonton di ruangan keluarga di depan TV, seperti itu ya guys ya. Jadi pengalaman beliau itu selama dia diisolasi di rumah sakit Kota Bogor itu, untuk melihat keluar saja itu tidak ada. Dia hanya ya melihat sinar-sinar aja yang melalui celah-celah jendela seperti itu. Jadi miris banget ya, mungkin bosan juga gitu. Nah, pesan beliau itu adalah ikutin aturan yang pemerintah tetapkan seperti sekarang. Tetap berada di rumah, stay home, tetap rajin memakai masker, jangan malu gitu ya guys ya, dan rajin cuci tangan. Kalau bisa jangan terlalu dekat kontak dengan orang lain ya guys ya. Jadi semua aturan-aturan yang ada di pemerintah terapkan seperti itu, jangan dilawan, jangan bandel. Karena kalau kalian mencintai keluarga kalian, lakukan semua itu yang terbaik. So jangan melawan gitu ya guys ya. Nah, terus hari Senin kemarin saya itu kan nonton berita masih TV Kompas juga ya, masih acara Aiman itu juga dia membahas ada. Terus ada juga acara Kompas di hari Selasa kemarin. Jadi kemarin kan kita hebohnya itu pertama kali wabah corona itu kan dari negara Cina ya, kota Wuhan. Nah, bahkan sekarang negara Cina kota Wuhan itu sudah dinyatakan negatif, bebas dari virus corona. Lalu kita juga dapat kemarin kabar negara Italia, langsung negara Italia paling
banyak heboh dengan korban-korban corona. Nah sekarang bukan negara Italia lagi ternyata yang banyak korban-korban yang meninggal atau korban yang positif corona. Sekarang itu urutan pertama itu adalah negara Amerika. Itu parah banget guys. Negara Amerika yang pertama, yang kedua Spanyol, yang ketiga Italia. Nah saya masih belum tahu kalau negara Indonesia urutan keberapa yang positif corona seperti itu dan yang meninggalnya. Tapi yang jelas kalian coba lihat di TV atau di internet, itu negara Amerika itu parah banget dia. Itu sekitar 500.000 orang, 500.000 lebih orangnya itu yang positif corona. Dan yang meninggal itu, meninggal akibat dari virus corona itu sudah sekitar 10.000 orang ya guys ya. Sudah sekitar 10.000 orang yang meninggal banget. Wah parah banget. Dan setiap harinya ada sekitar 2.000 orang meninggal. Wow. Jadi gimana ya saya berpikirnya, kan kita sudah tahu kan negara Amerika itu kan negara yang canggih banget, negara yang maju banget. Dan kemarin itu juga presidennya kok melarang lockdown ya. Aduh saya gimana ya, miris banget. Dan gimana ya, gini ya guys ya, kita menghadapi wabah seperti ini tidak bisa juga hanya berharap berdoa. Oke kita berdoa, tapi kalau kita tidak bertindak, kita tidak bergerak, itu percuma saja. Jadi kita harus seimbang antara berdoa dengan menjaga dan waspada. Oke guys, terus kita juga dengar di negara India ya guys ya. Di negara India itu kan dia itu pemerintahnya melockdown warga-warga India, tapi persiapan mereka itu tidak matang. Dia benar-benar melockdown semua warga, tidak boleh keluar. Dia tidak memikirkan gimana makan mereka, pangan mereka ya, apa yang mereka mau makan. Apalagi mungkin banyak juga ya warga-warga masyarakat yang miskin ya guys ya. Jadi itu miris banget. Dan mereka semuanya pada mau pulang kampung, sementara kendaraan di terminal itu tutup semuanya. Jadi mereka pada banyak jalan kaki jauh-jauh gitu ke kampung. Jadi mereka banyak capek, banyak meninggal. Aduh pokoknya miris banget. Dan warga juga banyak bentrok berkelahi dengan aparat keamanan. Jadi udah banyak berkelahi bentrok itu kan, bukannya itu ngumpul rame-rame makin banyak penyebaran virus corona. Oke, aduh jadi susah banget deh. Oke, jadi gimana ya, sekarang itu sudah seperti udah muncul banyak banget tanda-tanda akhir-akhir zaman ya guys ya. Tanda-tanda akhir zaman itu ya kan kita sudah tahu kan, memang kalau di Alkitab juga ini kan dunia ini udah semakin tua, tanda-tanda akhir zaman. So dengan diberikannya bencana ini jadi untuk kita berpikir aja, mungkin kita harus lebih mendekatkan diri lagi kepada yang Maha Kuasa ya guys ya. Karena semua ini kan juga wabah-wabah ini juga semuanya kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa memberikan ujian kepada kita manusia. Jadi kita harus bisa melewati ini semua ya guys ya, dengan tabah dan rajin berdoa juga, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi bukan hanya mengandalkan berdoa saja ya guys ya, tapi kita juga harus berusaha menjaga diri kita, menjaga kebersihan lingkungan. Itu semua demi keluarga yang kita cintai ya, istri, anak, suami, orang tua, siapa aja, semua keluarga kita. Jadi bentar lagi ini udah mau hari raya Idul Fitri, sudah mau masuk bulan Ramadan. Pesan saya ya guys ya, kalian semua tetap stay at home, oke guys. Jadi meskipun kalian merasa oh saya kan tidak terkena virus corona, untuk apa, nggak masalah lah saya pulang kampung. Oke guys, jadi kamu harus berpikir segini, setiap orang itu punya kekebalan tubuhnya masing-masing. Kalau tubuh kita, imunitas kita kuat, kita terkena virus corona mungkin nggak masalah, it's okay aja, nggak masalah. Tapi pada saat kita pulang kampung, lalu di kampung itu ada keluarga kita mungkin yang kekebalan tubuhnya tidak sekuat seperti kita, imunitasnya tidak sekuat seperti kita. Jadi virus corona itu kan dia kan tidak bisa dilihat dengan mata ya guys ya, dia itu kan terbang melalui udara ya guys ya. Jadi bisa saja keluarga kita yang sehat-sehat saja itu jadinya terkena virus corona gitu ya guys ya. Jadi walaupun kita merasa kondisi tubuh kita sehat-sehat saja dan nggak masalah pulang kampung, tapi kita harus pikir seperti itu. Kita
kita, tubuh kita sehat, imunitas kita kuat, nggak masalah. Tapi kita kan nggak tahu di tubuh kita, mungkin aja seperti saya kan, di tubuh saya ini juga mungkin ada corona, tapi mungkin kekebalan tubuhnya masih kuat, jadi tidak masalah gitu. Tapi pada saat kita bertemu dengan sanak keluarga kita yang ada di kampung, nah mereka keadaan kondisinya baik-baik aja, jadi dengan kedatangan kita mungkin terkena virus gitu ya guys ya. Jadi boleh dibilang virus yang dibawa oleh orang kedua seperti itu. Nah jadi kan kasihan. Nah itulah sebenarnya yang pemerintah larang-larang itu, jangan pulang kampung, tetap berada di rumah saja ya guys ya. Nah itu jadi kita menghadapinya atau menerimanya itu dengan positif aja ya, jangan selalu berpikir yang negatif-negatif dengan aturan yang pemerintah berikan. Oke guys, jadi kita harus dukung karena itu semuanya demi kita juga, demi keluarga kita. Oke guys, sepertinya ini aja bincang-bincang kita hari ini ya guys ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share video Yustasweet. Kita berteman di YouTube, ikutin terus video Yustasweet yang keren-keren dan menarik-menarik. Oke, bye-bye, see you next time.